بسم الله حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين ثم الفاتحة لجميع الملائكة المقربين وعبادك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا عدوان إلا على الظالمين. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حسن التودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم وحسن التدبير نصف المعيشة. عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بصالح الأعمال. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raya Darussalam dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti tayangan ini dimanapun Anda berada dan kita semua, semoga semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni salat zuhur secara berjamaah, dan kita barangkan dengan ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan dengan keberkahan semua ini, semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kedua orang tua kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, dan dosa guru-guru kita dan orang-orang yang berjasa dengan kita semua senantiasa diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat kepada kita semua. Dalam sebuah nasihatnya, husnut tawaddudi ilan nas nisful akal, menimbulkan rasa cinta kepada orang lain adalah separuh akal. Artinya timbulkan dalam diri kita ada rasa kasih sayang kepada orang lain, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, at-tarahum wa tahabbun. Kenapa demikian? Karena nanti ketika terjadi hari kiamat,
dan semua manusia telah berkumpul di padang mahsyar, dan kala itu manusia semua dengan kesibukannya masing-masing dan berbagai macam yang mereka cari untuk mencari perlindungan. Di tengah-tengah hiruk pikuk yang demikian ada suara yang berbunyi dan memanggil, ainal mutahabbina fillah. Mana yang ketika di dunia orang-orang yang suka berkasih sayangan, suka saling bercinta-cintaan karena Allah, satu dengan yang lain saling mengingatkan, satu dengan yang lain saling memberikan nasihat, satu dengan yang lain saling mendoakan. Karena atarahum wa tahabbun, kasih sayang dan saling cinta adalah merupakan nisful akal, separuh daripada akal yang sehat. Maksudnya apa? Apabila seseorang ini, siapapun dia, suka membantu orang lain, senang meringankan beban orang lain, cinta dengan kawan-kawan yang lain untuk mengingatkan kebaikan, maka itu sudah memiliki nisful akal. Jadi tinggal bagaimana cara mencari yang separuhnya. Yang separuhnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita perhatikan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab ini, sebegitu tingginya kasih sayang, saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain, sebegitu tingginya sampai separuh daripada ilmu. Separuh. Salah satu contoh, kita di sini bermacam-macam. Pendidikan kita, latar belakang kita, suku kita, bahasa kita, kebudayaan kita, ekonomi kita, macam-macam. Tapi ketika tadi satu komando, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, yang kita harapkan satu saja, yaitu ridha Allah dan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendapatkan itu semua, diantaranya adalah kita saling mengingatkan, saling berkasih sayang. Apa contohnya? Ketika mungkin ada di depan kita batal, lalu dia keluar, kita berhak untuk maju mengisi saf yang kosong untuk membantu kawan kita di depan. Atau ketika sudah takbiratul ihram, ada kawan kita di belakang sendirian, tidak dapat saf karena terlambat, mungkin ada kesibukan dan sebagainya, dia boleh minta bantuan kepada yang di depan. Takbir dulu baru beri isyarat kepada yang lain. Ini saling bantu membantu, saling tolong menolong. Umpama imamnya batal mungkin sesuatu hal, yang di belakang berhak untuk menggantikan imam. Ini juga saling tolong menolong. Intinya, contoh saja ketika kita sholat berjamaah tadi, bermacam-macam keadaan kita, bacaannya sama, tertibnya sama, rukuknya apa semua dalam satu komando, tujuannya sama. Kalau toh ada masalah sedikit, saling bantu membantu. Nah, ini namanya orang yang saling berkasih sayang. Kalau seandainya kita di antara satu yang lain, ngapain? Dia ndak keluargaku juga, dia orang anu juga. Nah, itu namanya orang yang egonya tinggi sehingga dia tidak mau kasih sayang. Kalau seandainya ini orang ndak mau bantu, contoh tadi di depan ada yang kosong, lalu dia biarin ada keluarga juga anakku. Akhirnya apa? Dia sendiri nggak dapat pahala jamaah. Padahal ketika dia dapat membantu orang lain, sudah pahala jamaah dapat, nilai membantu orang lain pun nilai yang luar biasa. Ini salah satu contoh bagaimana kita khususnya dalam sholat berjamaah saja untuk saling berkasih sayang, saling bantu membantu, tolong betolong antara satu dengan yang lain, sehingga dalam kita sholat berjamaah sudah kita dapatkan at-tarahum, berkasih sayangan, wattahabun, saling cinta karena Allah. Lalu kata Umar bin Khattab yang kedua, wa husnus su'ali nisful ilm, pertanyaan yang baik adalah separuh daripada ilmu. Orang bertanya yang bagus,
yang sopan, entah kepada ustadz, entah kepada habib, entah kepada orang tua atau orang yang kita tokohkan. Sebelum kita bertanya dulu, mohon izin saya mau bertanya. Lalu dengan pertanyaan yang bagus. Ketika pertanyaan yang bagus, karena orang bertanya itu macam-macam Pak. Ada orang bertanya hanya sekedar menguji ini ustadz nyampe enggak ilmunya. Yang kedua, ada orang bertanya yang hanya dia pengen tahu biar kawan-kawannya aku yang bisa betakun buah nikam enggak ada bisa. Yang ketiga, orang bertanya ini betul-betul dia mengharap ilmu. Ikhlas betul dan memang betul dia enggak tahu. Ini yang paling tinggi derajatnya. Begitu dia bertanya dengan yang tutur kata sopan, lalu memudahkan faham bagi yang menjawab, dia sudah nisful ilm, separuh sudah dapat ilmu. Ilmunya apa? Adabnya ketika dia bertanya. Makanya kata Imam Abu Hanifah, saya Imam Abu Hanifah mendapatkan derajat yang tinggi, menjadi imamul mujtahid, menjadi orang yang berilmu bukan karena apa-apa, karena saya suka bertanya. Dan pertanyaannya betul-betul saya tidak tahu. Jadi jangan sekali-sekali kita hendak mau uji orang. Kalau sudah diuji, wah sekalinya gurunya kada sampai apa-apa, ilmunya masih sedikit. Nah, bila sudah meremehkan yang demikian, na'udzubillah, kita sudah tidak dapat barokah, hidup kita sudah sia-sia, menganggap guru kita kah, ustadz siapakah, lalu kita anggap tidak ada apa-apanya, akhirnya kita na'udzubillah bisa menjadi orang yang kualat. Ya, makanya dalam majlis kayak begini ada 4 yang dapat rahmat, selalu mendapatkan rahmat. Yang pertama, orang yang menyampaikan, ustadz, habib. Yang kedua, orang yang bertanya, bertanyanya bagus dia pertanyaannya. Yang ketiga, orang yang memperhatikan pertanyaan itu. Satu yang bertanya, yang lain-lain perhatikan. Wah, ujian nangkawan pas benar ini nah. Yang ditanyakan nih pas nih keadaan diriku nih nah, pas betul ini nah. Lalu dia mendengarkan jawabannya. Oh, nah orang yang ini termasuk dapat keberkahannya. Yang keempat, orang yang langsung mengamalkan. Orang yang langsung mengamalkan. Ini yang bertanya kadang belum tentu langsung diamalkannya. Yang di ujung mendengarkan pertanyaan tadi, mendengarkan jawaban, langsung diamalkannya. Itu mendapat keberkahan. Jadi 4 dalam majelis itu yang selalu mendapatkan keberkahan. Orang yang bertanya, orang yang menjawab, orang yang memperhatikan dengan seksama pertanyaan dan jawaban. Ketika Abdullah bertanya, perhatikannya, oh pas benar ini sudah dengan keadaan ini umpamakan. Lalu jawaban Ustadz, wah ya cocok sudah. Nah, orang yang memperhatikan baik yang bertanya maupun yang menjawab, ini sudah barokah. Adakah kalian perhatikan? Banyak. Orang betakun, namanya Abdullah betakun. Sudah? Begitu Ustadz menjawab, main HP dia Pak. Ya, Ustadz begini. Dia tunduk aja. Ujar Ustadz nih mencatat kah? Kayak main HP. Enggak perhatikan jawaban Ustadz tadi. Atau kadang-kadang ketika dia bertanya, Ustadz lagi beri jawaban, dia ngobrol dengan yang kawan. Ada begitu. Makanya adab kita jaga bujur. Ketika kita bertanya, perhatikan. Begitu juga si Ustadz. Ketika ada yang bertanya mau di pojok sana, mesti dia berpaling. Silakan. Begitu di sana bertanya, langsung dijawab blak. Sudah, baru dia bagi ke lain. Maksudnya arahnya ini. Ya. Nah itu salah satu adab menjawab. Jangan sampai orang betakun di sana, sini metian di sana. Ada janda. Melihat janda di situ sekalinya, padahal yang betakun di situ. Atau ketika yang tanya di situ menjawab ke sebelah sana, oh
umpama ya. Nah, jadi as-su'al husnus su'al nisful ilm. Wa husnut tadbir. Wa husnut tadbir, sebaik-baik perencanaan. Apa kita namanya planning kah? Gitu ya. Sebaik-baik planning, sebaik-baik perencanaan adalah nisful ma'isyah. Itu separuh penghidupan. Umpama kita berencana tahun ini alhamdulillah jualan agak lumayan daripada musim corona kemarin. Ya kayak lumayan. Orang ngambil lumayan, bayar. Barang lumayan. Nah, menabung. Untuk apa? Programnya apa? Ya apa? Terserah mau apa programnya. Oh, mau bikin ini, mau bikin itu. Atau mau ini, mau itu. Jadi memprogram itu sudah separuh kehidupan kita. Jadi hidup kita terarah dengan baik. Itu kalau sudah urusan dunia. Kalau urusan agama, apa program kita? Tentu ada juga. Saya kalau hari ini ada pengajian, apapun kegiatan, mesti hadir. Saya habis sholat ini ada yang saya baca, apapun kegiatan, saya stop dulu, saya mesti amal. Ini namanya program dia. Ya. Melatih diri kita untuk disiplin. Habis ini yang saya baca, habis ini yang saya baca. Oh, nanti ketika jam sekian sampai jam sekian, saya dengan urusan dunia. Bagawi apa macam. Tapi ketika nanti jam 11:30 apapun bagaimanapun stop, sudah saya siap untuk menghadap Allah. Nah, itu namanya diprogram. Ini ada yang sampai 24 jam toko kada betutupan, buka terus sampai malaikat bosan lihat. Ujar malaikat, ini nang ampun toko ini kada uyuh pak, buka terus sekalinya pas mati hanya tutup. Adalah kayak itu. 24 jam toko buka. Orang sholat apa macam, pengajian apa macam. Begitu nak ampun toko mati hanya tutup. Itu tutupnya berapa hari aja. Allahu Akbar. Itu ngaranya dibunguli dunia. Ya, dibunguli dunia. Harta yang kita cari siang malam pagi sore dikumpulin. Kalau ditinggal jadi warisan. Iyalah. Iya kalau kakak-anakannya kada berabut, alhamdulillah. Amunnya berabut, seorang nang dalam kubur sakit. Harta yang dicari ditinggal jadi warisan. Harta yang kita cari, kita makan, kita minum jadi kotoran. Hah? Mau makan berapa? Harga seporsi. Pernah lah ikan makan harga seporsi 1 juta. Harga seporsi sekian. Awan nang harga seporsi 12,5. Hah? Sama aja jadi kotoran. Apa aja harta yang kita cari untuk dipakai? Baju, rumah, kendaraan, Pak. Kendaraan yang mahal ber-MM. Berapa M? Gak tahu pokoknya dah. Rumah yang berapa puluh M. Saya Jumat yang dulu 2 kali Jumat kemarin bacaan di rumah yang besar betul. Kutakoni na ampun rumah kira-kira aja kok mau pian mati di bawah rumah nih. Nah ampun rumah sudah tua benar orangnya. Berjalan gini pindah bepairan dia Banjar. Maka rumahnya kanal benar. Jadi kita pian bawa lah cel rumah nih. Ketawa sidin. Nah, jadi harta yang kita cari siang malam pagi sore ya. Ditinggal jadi warisan, dimakan diminum jadi kotoran, dipakai apa macam rumah mobil lama-lama rusak kotor. Tapi kalau harta yang diinfakkan tiap hari pengumuman Masjid Raya Darussalam madrasahnya kayak itu tuh 800 keseperkan, iya. Nah masya Allah sisihkan ya, itu sudah pasti ampun kita. Kawan kau seperkan aja kan untung sudah. Ada kawan seperkan sorangan berdua separuh. jadi anak mati sudah punya kaplingan, Pak. Ini kadang aku banyak musik kapling aja di Gunung Lingga 10 kapling. Di Lempake 10 kapling. Sekali mati selesai. Pada anak-anak berebut lagi, ya masya Allah.
Nah, jadi wa husnul tadbir. Program, kita program hidup ini. Apalagi sudah 50, 60, baatur. Di Banjar itu baatur. Jangan hanya makan aja baatur. Orang kebanyakan umur 50 makan baatur, pola makan sehat, olahraga apa macam. Tapi ibadah kada pernah baatur. Paham maksud ulun? Ibadah kada pernah baatur. Orang azan kah sibuk aja masih dengan gawiannya. Orang pengajian kah sibuk aja. Tapi kalau pola makan sehat, boh, besukan vitaminnya ini, herbalnya ini, minumannya apa-apa. Macam-macam dah. Masya Allah. Siang ini, sore ini, vitaminnya ini, batur bujur pola makan dengan kehidupannya. Tapi sudah urusan akhirat, ndak pernah batur. Makanya ujar Umar bin Khattab tadi, kalau batur ada programnya, ini habis ini yang saya baca. Oh, maghrib isya yasin waqiah tabarak. Kalau ada pengajian saya ikut. Oh, nanti subuh di mana pengajian mesti saya ikut. Diatur hidup itu. Ya. Jangan hanya pola makan dan kesehatan aja diatur. Itu penting juga. Tapi yang terpenting bagaimana kita cara mengatur kehidupan kita untuk masa depan yang kekal abadi. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Ujar Umar bin Khattab, kemuliaan dunia dengan harta. Iyalah, di dunia ini orang banyak mulianya karena hartanya. Biar bungul nih Kang, ada bisa membaca, ada bisa menulis, tapi sugih, wah dihormati orang teh Kang. Sudah datang ke undangan bersepeda. Padahal sini tuh masuk ustadz. Ada pilihannya orang. Silakan. Tapi kalau nang datang mobilnya mengkilat, masya Allah. Orang sugih disambut itu. Padahal nang sugih ini membaca kada bisa, nulis kada bisa. Saya punya kenalan, baharikan karena miliarder ya. Menulis kada bisa, membaca kada bisa, tapi sugih. Jadi bila mau unjuk nota tuh, anu sih ke anakku aja, taruh. Ini jurang anu bayaran ke anakku sirin. Kada bisa sirin. Jadi aku takoni Pak Haji, bahari sekolah kada? Sekolah aja sirin, tapi kada ingat lagi. Udah saya bujuk-bujuk kada bisa. Jadi bahari kan nyaman tulak haji Pak, tiap tahun berangkat haji. Kalau kada salah 11 kali tulak haji. Ulun takoni, pian tulak haji itu ngapa dibaca? Tasara Allah Ta'ala aja ya sirin. Jadi ulun kan sedang bergayaan. Niat tawaf, apa niat tawaf aku jadi membaca kada bisa. Niat-niat lain ada bisa sirin. Pokoknya bila sudah aku hendak tawaf udah, aku hendak sa'i udah 11 kali itulah haji. Mengaji kada bisa, menulis Arab kan apa Latin ya. Pokoknya kada bisa apa-apa. Bila sudah tanda tangan jempol. Makanya di sini paling hebat sudah paling tinggi. Jadi pas bikin paspor pas kene, nah bujur kan, bujur kalau di sini, karena bikin paspor biar pintar apa, tetap pakai jempol juga. Sampai di imigrasi kan kita masuk ke imigrasi kalau panggil Arab, fotonya trek, pasang tangan, tuh 2, 3, Masih gitu Pak kalau kita masuk imigrasi di Saudi Arabia di Jeddah, terakhir, idenya pulang di fotonya. Kiri pulangnya 4. Terakhir jempol terakhir. Intinya pulang fotonya. Kelas. Begitu sampai kalau rekam. Ya kalau disirin jempol juga. Karena di imigrasi itu kan ada tanda tangan Pak, kan ada. Ini foto awan jempol. Oh, apa jurang ruas anu ini nah yang diperhatikan. Sampai di luar kalau disirin rekam harus jempol ya pada tanda tangan. Karena sih kada bisa tanda tangan. Orang kada bisa apa-apa, tapi sugih. Dihormati. Tapi biar dihormati banyak ya dibungul anak buahnya. Nah, artinya bagaimanapun ilmu tetap lebih utama. Izzud dunya bil mal.
kemuliaan dunia karena harta, wa izzul akhirah, dan kemuliaan di akhirat bukan dengan harta, bukan dengan jabatan. Nah, ya kalau di dunia orang lagi menjabat, iya semua begini semua. Siapa. Begitu lengser selesai. Paham, selesai. Jangankan ajudan, anak buah yang ada lagi sudah. Ulun berapa kali tak imbai makan. Dia mantan wakil bupati nih. Pagi Pak, mana guru? Ada kebelah papan waktu singgah di di Soto Lamongan. Mana anak buah? Ampihan deh guru. Ampihan di sini sudah. Ada sekprop. Baju dan juga itu Pak. Ketemu ulun di bandara. Mana pian guru? Melangi kekanakan jago di pondok nih. Pian dari mana? Dari keluarganya orang Jawa kan, anak bulik. Mana anak buah? Wis mandek kok, wis berhenti sudah pensiun. Nah, jadi kemuliaan di dunia dengan harta, dengan jabatan, tapi kemuliaan di akhirat dengan amal soleh. Nah, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, perbanyak beramal soleh. Tapi untuk mendapatkan amal soleh tentu dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita beratahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh-salehah, dan mudah-mudahan sekeluargaan kita selamat dunia akhirat. Dan kita doakan seluruh calon jamaah haji Samarinda khususnya, Kalimantan Timur, Utara, dan semua se-Indonesia yang pada tahun ini Masya Allah untuk lansianya saja hampir 40%. Luar biasa nanti pelayanan di sana. Ya Masya Allah, kita doakan pokoknya semua para petugas haji Indonesia diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan semua calon jamaah haji Indonesia khususnya Kota Samarinda, dan terkhusus lagi ada beberapa jamaah yang baik di Masjid Raya maupun di Pasar Pagi maupun pengajian-pengajian yang lain yang pada tahun ini mendapatkan panggilan dari Allah lewat Nabi Ibrahim dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan serta kemudahan. Dan mudah-mudahan kita yang mendoakan pun juga mendapatkan predikat haji dan hajjah yang mabrurah, dan kita pun mudah-mudahan cepat untuk bisa melaksanakan haji maupun umrah. Ala hadiniya wa ala niyatin salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawahiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana amta bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala